وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Mohon diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'an imama. Dengan ini saya berjanji akan senantiasa patuh dan taat menjalankan amanah kepemimpinan sebagai pengurus Gabusel masa hikmat 2024 sampai 2029 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan organisasi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cianjur 13 Juli 2024, pembina garis milik praktik Asep Sofyan ditandatangani. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua Umum Gabusel terpilih ini dari hasil kesepakatan bersama, kami mengedepankan yang paling utama adalah ukhuwah dan dakwah, silaturahim untuk Cianjur Selatan senantiasa tetap dalam satu wadah Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, itu yang pertama. Yang selanjutnya kita untuk membantu pesantren-pesantren yang ada di Cianjur Selatan yang selama ini mungkin tertinggal dengan berbagai informasi IT dan sebagainya. Maka insya Allah kami akan diprogramkan pendataan pondok pesantren yang ada di 14 kecamatan. Yang mana pesantren itu masih banyak, pesantren selatan itu yang notabene lah tahu sendiri salafi, tapi tidak tersentuh sama sekali oleh orang-orang yang ada di kabupaten gitu. Jadi insya Allah sampai awal pendataan nanti untuk pembenahan nomor statistik pondok pesantren yang itu harus gitu. Jangan sampai pesantren tidak mempunyai nomor statistik. Ini banyak sekali selatan, ini sangat dikhawatirkan gitu. Termasuk tadi ada SIPD itu untuk betul kan, itu untuk mengisi administrasi bantuan SIPD dan sebagainya itu. Kadang ya apa sih SIPD itu kan masih jadi belum kenal. Pak Ketua dengan terbuktinya sekarang kedepannya ingin membantu pondok-pondok pesantren untuk go digital lah kayak gitu. Betul. Jadi segera administrasi kan tadi ada pertanyaan, saya mau nganterin proposal kemana? Harus kemana kan gitu. Jadi nanti dengan visi misi Pak Ustadz ke depan mungkin dibantu secara teknis secara teknis di lapangan sama rekan-rekan teman-teman luar biasa. Itu. Yang penting selatan harus benar-benar bangkit, terutama di kebersamaan dulu, kebersamaan. Gitu. Sehebat apapun kita atau siapapun, tanpa ada kebersamaan dan persatuan tidak akan pernah terwujud dalam satu organisasi mungkin. Kedepannya seperti apa? Nah, saya motivasi para asatid muda itu ya, yang terutama beliau lapangannya masih ya, pergaulannya ataupun lapangannya masih monoton, untuk bahasa orang kampung batok. Saya motivasi mereka supaya ayo bangkit ya. Jadi kita jangan ketinggalan zaman.
Makanya saya sering silaturahim ke ustadz-ustadz nih, mana pasir kuda tiap kecamatan saya insya. Mana nih ustadz-ustadz nih ada yang butuh bantuan motivasi apa, saya kasih saran dan sebagainya. Kalau strategi Bapak untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah atau dengan organisasi bagaimana Pak? Secara rinci kita terutama itu kita berhubungan dengan pemerintah daerah, terus koordinasi, konsolidasi gitu. Mereka ketika ada kegiatan-kegiatan mereka undang, ajak, kasih tahu program-program Gabusel. Jadi jangan sampai ada prasangka negatif kepada Gabusel. Wah ini yang Gabusel radikal dan sebagainya, jangan sampai. Yang notabene padahal Gabusel itu untuk mempersatukan umaro dan ulama, itu intinya. Pesan terakhir Pak untuk seluruh pengurus atau anggota Gabusel di Ciamis Selatan. Oke, untuk pesan dan kesan bagi rekan-rekan Gabusel, ayo kita sama-sama hilangkan ego dalam diri kita. Ya. Yang terpenting adalah ayo bangun Cianjur Selatan menuju pemekaran. Siapa lagi yang akan bangkit di Cianjur Selatan? Jangan sampai setelah terjadi pemekaran orang luar yang menguasai wilayahnya. Sementara anak-anak kita, putra-putra kita, generasi kita yang ada, yang potensinya luar biasa dari tim IT dan sebagainya, keilmuannya, bahkan anak-anak selatan itu banyak yang kuliah di luar negeri, ya di Mesir, di Kairo dan sebagainya. Ayo kita bangkitkan, cari ya anak-anak kita yang potensi ke depan. Yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan ukhuwah dan dakwah ini yang penting. Ya, untuk pengembangan dakwah di selatan, bangkitkan Polri yang potensi siapa, ayo munculkan. Tetap di setiap kegiatan ada kegiatan tabligh akbar di mana, ayo anak-anak kita bangkitkan lebih dulu. Naik yang dakwahnya, yang perlu kita perbaikan dakwahnya, diajak itu. Lembaga pendidikannya juga. Jadi kita tidak fokus dengan pesantren, rekan-rekan semuanya lembaga pendidikan juga, ada taman pendidikan Al-Quran, ada diniyah takmilai aulia, ya ada RA dan sebagainya. Ayo kita bantu untuk teman-teman semuanya dan semua elemen, insya Allah. Jadi kerjasama yang baik itu sinergi dalam ukhuwah dan dakwah itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua terpilih dan Pak Ketua Pembina yang telah melakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus gabungan Ustadz Cianjur Selatan periode 2004-2009. Saya sedikit bertanya kepada Pak Ketua Pembina, bagaimana proses yang digunakan untuk seleksi dari 14 pengurus 14 kecamatan ini, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi kalau untuk struktur kepengurusan nanti menjadi kewenangan inilah pengurus harian ya KSB dan timnya itu untuk membuat struktur di kecamatan. Mungkin rencananya sampai ke desa ya. Sampai ke desa. Sampai ke desa. Yang penting intinya Gabusel ini ya, secara organisasi sudah memiliki legal formal dan misi kita adalah ingin menjadi bagian solusi terhadap persoalan-persoalan keumatan kerakyatan khususnya dalam konteks wilayah lokal Cianjur Selatan gitu. Jadi kita nanti Gabusel akan bersinergi dengan berbagai elemen termasuk dengan pemerintah bagaimana kita menjadi bagian untuk mempercepat atau juga kebijakan pembangunan di Cianjur Selatan, terutama dari sisi pembangunan di bidang pendidikan keagamaan atau di bidang dakwah. Kita karena ini gabungan ustadz, mereka ini ustadz-ustadz yang memiliki pondok pesantren, madrasah diniyah. Nah ternyata kan kelembagaan pendidikan ini ya mereka perlu difasilitasi, perlu dibantu juga. Betul. Bantu misalkan secara administrasinya, akses-aksesnya nanti misalkan untuk bisa mengakses program pemerintah juga dari sisi pengembangan SDM misalkan bagaimana peran ini lebih mengoptimalkan peran ustadz-ustadz ini dalam mengembangkan dakwahnya. Nah itu semua akan difasilitasi oleh Gabusel sebagai organisasi, sebagai wadah para ustadz lah gitu. Bagaimana menurut Pak Ketua melihat peran Gabusel dalam membangun komunitas Islam yang kuat di Cianjur Selatan? Ya kita potensinya luar biasa. Jadi kita yang sudah bergabung udah 100 lebih sekarang.
Nah, rata-rata mereka itu ustadz-ustadz yang memiliki lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan dakwah pesantren ya diniyah itu. Jadi sangat berperan sekali untuk menggerakkan umat, menggerakkan masyarakat, partisipasi membangun Cianjur Selatan, terutama dari sisi ya untuk syiar dakwah, bagaimana masyarakat Cianjur Selatan ini yang tentunya adalah mayoritas ya, bahkan ya mungkin secara seluruhnya adalah umat Islam, bisa mendorong lebih kepada peningkatan pengamalan syariat Islamnya. Itu kan misi dakwahnya. Terakhir Pak Ketua, pesan dan nasihat untuk seluruh pengurus Kabusel dan ketua terpilih sekarang. Ya, saya ucapkan selamat. Jadi saya sebagai salah seorang pembina, ya bukan ketua, saya seorang pembina di Kabusel. Kita mengucapkan selamat nih kepada kepengurusan baru masa hikmat 2024-2029 ya. Nah, mereka diberi amanah untuk menjalankan misi organisasi, ya, misi dakwah, misi menguatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah. Dan tadi ya harapannya bahwa ini Kabusel ini sebagai wadah, sebagai organisasi para ustadz untuk lebih meningkatkan lagi misi dakwahnya gitu. Nah, termasuk salah satu misi dakwah infrastrukturnya kan tadi lembaga pendidikan itu. Ada pesantren, madrasah diniyah, ada pendidikan Al-Quran juga. Mereka itu, nah dengan adanya organisasi ini akan lebih mempermudah, membantu terutama mereka-mereka yang kondisinya perlu dibantu lah gitu oleh kementerian. Kalau secara sebelum berorganisasi kan secara pardiah, secara person atau secara per lembaga, ketika ada masalah itu kesulitan ya sudah gitu, statis kan. Tapi kalau secara organisasi dengan bersama-sama kita bantu, kita memfasilitasi komunikasi, misalkan mengakses program-program dari pemerintah juga. Misalkan tadi kan muncul misalkan sekarang itu kalau untuk mengakses program harus ada operator yang berbasis teknologi IT kan seperti itu. Nah kan bisa dibantu oleh ini, oleh Kabusel. Nah Kabusel misalkan bisa kerjasama dengan organ lain yang misalkan punya kemampuan SDM untuk pelatihan digital IT kan seperti itu. Jadi sangat strategis sekali lagi ya amanah ini insya Allah akan menjadi, kalau bahasa Quran tuh kuntum khairul ummah, menjadi umat yang terbaik dalam menjalankan misi syiar amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekali lagi lah kepada ketua dan insyaallah nah kita sebagai pembina teruslah gitu mensupport para pengurus yang baru dilantik itu untuk bisa betul-betul bisa menjalankan misi organisasi. Terima kasih Pak Pembina Kabusel, Pak Ketua terpilih. Itulah wawancara saya dengan Ketua terpilih Cianjur Selatan masa hikmat 2004-2009 dan beserta 2024-2029 bersama Pak Pembina Kabusel. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.